Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pagi, Bu. Bu. Kabarnya Baik, hari Ibu. ini gimana? Baik, Ibu. Ya, alhamdulillah kalau baik semua berarti kelas kita sehat semua ya. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Coba Bu Guru absen ya. Iya, Yang Bu. pertama Mbak Devi. Hadir apa enggak? Iya, Mbak Devi hadir. Kemudian Mbak Nadia hadir. Hadir, Ibu. Ya, terima kasih. Kemudian Mas Radit hadir apa enggak ini? Hadir, Ibu. Ya, berarti kelas kita hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran untuk meningkatkan rasa nasionalis kita akan bernyanyi dulu. Nanti Bu Guru tambah, kalian saksikan dan boleh ikut bernyanyi. Apakah kelihatan videonya anak-anak? Terlihat, Ibu. Boleh ikut liriknya. Suku bangsa Indonesia, inilah sebagiannya. Kayonias, Mandailing, Melayu, Laut, Mentawai, Minangkabau di Di Sumatera. Sumatera. Jawa, Sunda, dan Betawi, Osing, Tengger, dan Batui. Itu suku Pulau Jawa, Sasak, Bima di NTB, Alor, Solor di NTT. Di NTT. Kalau Pulau Kalimantan ada Dayak juga Banjar. Kalau yang di Sulawesi ada suku Ada Toli-Toli, Toraja serta serta Kulawi. Kita pindah ke Maluku, sukunya bernama Aru, Talaut dan Waliamu. Kalau di Papua ada Asmati dan Mamika. Nah, bagaimana anak-anak? Udah semangat belajar hari ini? Semangat, Ibu. Ya, tadi lagunya tentang apa kira-kira? tentang suku-suku bangsa di Indonesia, Ibu. Iya, suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita itu di Indonesia memiliki suku yang sangat banyak dan beragam ya anak-anak. Nah, Iya, Bu. sebelum kita ke inti pembelajaran, Bu Guru ingin menampilkan sebuah provinsi yang ada di Jawa Tengah ya anak-anak. Coba kalian perhatikan peta provinsi yang Ibu Guru bagikan. Nah, coba kalian amati ya, gambarnya seperti itu. Kalau sekarang Baik, coba Ibu. Mas Radit, kira-kira kabupaten terkecil di Jawa Tengah kira-kira mana coba Mas Radit? Kalau Yang yang ada saya lihat dari buku, itu kabupaten terkecil di Magelang, Ibu.
Iya, betul sekali. Kabupaten di Jawa Tengah itu yang terkecil itu di Magelang. Kalau luasnya tahu apa enggak Mas Radit? Berapa luas daerah Magelang? Kok bisa Luasnya belum terkecil? tahu Ibu, Oh iya, karena kalau Ibu luasnya, luas Magelang itu 18,12 kilometer persegi. Nah, jadi anak-anak, di Provinsi Jawa Tengah itu merupakan provinsi yang sangat luas ya anak-anak. Jawa Tengah itu memiliki berapa kabupaten? Ada yang tahu nggak? Apakah Mbak Nadia tahu berapa kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah? Eh, Ya, betul sekali. Eh, Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah sejumlah 29 kabupaten dan 6 kota. Nah, setiap daerah itu memiliki cerita unik masing-masing. Nah, di sini Bu Guru akan sedikit bercerita tentang berdirinya daerah tempat tinggal kita. Kita itu tinggal di daerah mana? Boyolali, Bu. Ya, ada yang sudah tahu sejarahnya Boyolali apa belum? belum Ibu. Bu Guru mau bercerita sedikit tentang sejarah tempat tinggal kita, yaitu sejarah Boyolali. Nah, asal mula nama Boyolali itu menurut cerita Babat Pengging Serat Mataram. Nama Boyolali tak disebutkan. Demikian juga pada masa kerajaan Demak Bintoro maupun kerajaan Pengging. Nama Boyolali belum dikenal menurut legenda nama Boyolali berhubungan dengan cerita Ki Ageng Pandanarang atau Bupati Semarang pada abad ke-16. Awal kisah, Ki Ageng Pandanarang yang lebih dikenal dengan Temanggung Notoprojo diamankan oleh Sunan Kalijogo sebagai wali penutup menggantikan Syekh Siti Jenar. Kemudian, oleh Sunan Kalijogo itu, Ki Ageng Pandanarang diutus untuk menuju ke Gunung Jabal Lakat di Tambayat atau yang kita kenal sekarang dengan daerah Klaten untuk syiar agama Islam. Dalam perjalanannya itu dari Semarang menuju Tambayat, Ki Ageng banyak menemui rintangan dan batu sandungan sebagai ujian. Ki Ageng Pangandaran berjalan cukup jauh meninggalkan anak dan istri. Ketika berada di sebuah hutan, beliau dirampok oleh 3 orang yang mengira beliau membawa harta benda. Ternyata dugaannya itu keliru. Maka tempat inilah sekarang dikenal dengan Salatiga. Nah, perjalanan diteruskan hingga sampailah di suatu tempat yang banyak pohon bambu kuning atau bambu ampel. Dan tempat inilah sekarang dikenal dengan nama Ampel yang merupakan salah satu kecamatan Boyolali. Siapa yang udah pernah ke Ampel? Saya, Bu. Saya udah pernah. Karena kita kan dekat dengan Ampel. Kemudian, perjalanannya diteruskan hingga sampailah di suatu tempat yang banyak pohon bambu kuning atau bambu ampel. Dan tempat inilah sekarang dikenal dengan nama Ampel yang merupakan salah satu kecamatan di Boyolali. Dalam menempuh perjalanan yang jauh ini, Ki Ageng Pandanaran semakin meninggalkan anak dan istrinya. Sambil menunggu mereka, Ki Ageng beristirahat di sebuah batu yang sangat besar berada di tengah sungai. Dalam istirahatnya, Ki Ageng berucap, "Gaya wis lali iki," yang dalam bahasa Indonesia artinya sudah lupakan orang ini. Dari kata Baya wis lali, maka jadilah nama Boyolali. Nah, itu asal mula atau sejarah Boyolali. Sekarang jadi tahu ya anak-anak sejarahnya Boyolali ya. Kalian pernah nggak mengetahui cerita unik atau peninggalan atau sejarah di suatu daerah kita? Ada yang pernah mendengar? Saya, Bu. Saya. Saya Iya, Mbak pernah. Nadia. Apa Mbak Nadia ceritanya? Coba diceritakan. Saya itu pernah jalan-jalan ke daerah Cepogo kan, Bu. Nah, di Ya, sana itu ada candi, namanya itu Candi Sari, Bu. oh iya, Itu heeh. kalau enggak salah di Desa Gedangan, Kecamatan Cepogo. Katanya, kata warga sekitar, Bu, Candi Sari itu peninggalan dari Mataram kuno yang dibangun pada abad ke-9. Wih, beri tepuk tangan dulu buat Mbak Nadia. Keren, ya. Jadi di Cepogo itu ada candi atau peninggalan yang ada di daerah Gedangan. Namanya apa tadi? Candi Sari. Itu merupakan peninggalan Mataram kuno yang dibangun pada abad ke-9 ya Mbak Nadia. Nah, kalau kalian tahu nggak candi itu apa artinya?
kira-kira? Ada yang tahu candi itu apa? Saya Bu. Apa Mas Radit? Coba mau Candi menjawab? adalah bangunan tempat ibadah dari peninggalan masa lampau yang berasal dari agama Hindu ataupun Buddha. Tuh, Ibu. Ya, tepat sekali. Candi itu merupakan bangunan tempat ibadah dari peninggalan masa lampau yang berasal dari agama Hindu dan Buddha. Kalau sekarang di daerah kalian, ketika kalian masih kecil hingga sekarang kalian sudah SD, apakah ada perubahan di sekitar rumah kalian? Ada perubahan nggak dari waktu kecil hingga sekarang? Kira-kira ada nggak? Saya ada Bu. Apa coba Mas Radit perubahan di daerah tempat tinggalnya apa? Kalau perubahan di daerah saya dulu tuh daerah saya itu kebanyakan ada pohon, ada ladang, ada kebun dan pokoknya hijau-hijau lah Ibu. Tapi sekarang Ya, udah jadi pabrik, jadi industri, ada pasar hewan juga, jadi sangat berubah drastis. jadi perkembangannya itu banyak ya Mas Radit di lingkungannya Mas Radit ya? Ya, intinya anak-anak bahwa setiap daerah itu memiliki atau mengalami banyak sekali perkembangan dari zaman kerajaan sebelum akhirnya menjadi seperti sekarang. Nah, apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Nah, sekarang Bu Guru akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menceritakan perkembangan sejarah daerah tempat tinggal. Kemudian, kalian atau peserta didik membandingkan kondisi daerah tempat tinggalnya dahulu dan masa kini. Kemudian, tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan kerajaan yang pernah berkembang di daerah tempat tinggalnya. Kemudian tujuan yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pentingnya menjaga peninggalan sejarah daerah tempat tinggalnya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai perjalanan negara Indonesia hingga menjadi NKRI dan tentang kerajaan di Indonesia. Coba sekarang buka buku halaman 30 ya, tadi halaman 29. Apakah sudah dibuka anak-anak? Ya. Udah, Bu. Jadi, jauh sebelum menjadi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti ini, Indonesia juga berawal dari kehidupan manusia purba. Nah, periodisasi sejarah Indonesia berawal dari zaman praksara hingga pasca reformasi. Nah, ada beberapa periodisasi sejarah Indonesia. Yang pertama itu ada Indonesia masa praksara, kemudian kerajaan Hindu-Buddha. Ada yang ketiga kerajaan Islam, kemudian ada masa kolonialisme dan imperialisme, kemudian ada Orde Baru hingga sekarang periode reformasi berlangsung tahun 1998 hingga sekarang. Nah, apakah kalian pernah mendengar atau membaca tentang kerajaan di Indonesia? Ada yang pernah mendengar atau membaca kerajaan? Siapa? Mbak Devi ya? Oh iya, kerajaan apa ya? Kerajaan apa Mbak Devi yang pernah didengar? Oh iya, bisa diceritakan sedikit? Mm-mm. Ya, oh iya, bagus. Tepuk tangan buat Mbak Devi, sudah berani menjawab.
Ya, jadi tadi udah bercerita tentang Kerajaan Demak ya. Sekarang Bu Guru memiliki video mengenai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Coba kalian saksikan sambil dibaca. Nah, kalian sudah melihat video 7 kerajaan tertua yang ada di Indonesia, anak-anak ya. Tadi Ya, sudah Bu. kelihatan kan videonya? Nah, Sudah. sekarang karena kalian sudah menonton video, coba sekarang Bu Guru kasih tugas. Ini tugasnya bersifat individu ya. Dikerjakan masing-masing individu dan kemudian nanti disubmit. Soalnya akan Bu Guru share lewat Google Form ya. Saya kirim lewat WA ya, dikerjakan sekarang dalam waktu 15 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Bu. Apa udah selesai, anak-anak? Saya sudah, Bu. Ya, sudah dikumpulkan ya. Sudah. Radit tidak tahu itu, Bu, sudah apa belum. Ya, yang lain udah selesai. Sudah, Ibu. Ya, karena semua sudah selesai dan sudah dikumpulkan, sekarang coba kita bahas soal yang tadi Bu Guru bagikan. Nanti yang bisa jawab angkat tangan ya. Ya, Bu. Nah, yang pertama, Kerajaan Perlak itu terletak di daerah mana? Ayo, Saya, Bu. di mana Mbak Nadia? Di daerah Aceh Timur, Ibu. Wah, tepat sekali, benar. Jawabannya Kerajaan Perlak itu terletak di daerah Aceh Timur. Kemudian yang soal nomor 2, Kerajaan Samudra Pasai ditandai dari penemuan makam Sultan siapa? Ada yang tahu? Saya lagi, Bu. Di mana ya? Siapa? Sultan siapa? Itu penemuan makam Sultan Malik As-Saleh. Tahunnya tahun 1297. Oh ya, benar sekali. Kerajaan Samudra Pasai itu ditandai dari penemuan makam Sultan Malik As-Saleh. Kemudian, soal yang ketiga, di daerah mana saja Kerajaan Malaka berdiri? Ada yang tahu? Ya, Mbak Devi, apa? Nah, benar sekali. Di daerah mana saja Kerajaan Malaka berdiri? Itu Kerajaan Malaka berdiri di Malaka, kemudian Malaysia, ada Riau, Indonesia. Kemudian soal yang keempat, Islam disebarkan di seluruh wilayah Jawa Barat dan dipimpin oleh Sunan Gunung Jati pada kerajaan mana? Ada yang tahu nggak? Saya, Ibu. Iya, Mas Radit. Kerajaan mana? Kerajaan Cirebon, Jawa Barat. Wah,
betul sekali. Ada Kerajaan Cirebon. Kemudian yang kelima, soal kelima. Kerajaan mana yang menjadi tempat berkumpulnya para wali? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, siapa yang mau menjawab? Devi aja, Bu. Mbak Devi, boleh menjawab? Iya, kerajaan tempat berkumpulnya para wali itu Kerajaan Demak. Nah, karena sudah selesai, sekarang Bu Guru ingin kalian berdiskusi kelompok. Nah, soal diskusinya itu yang akan dibahas akan Bu Guru bagikan melalui Google Classroom. Kalian bisa masuk ke Google Classroom yang linknya Bu Guru bagikan melalui WA. Kemudian waktu berdiskusinya selama 20 menit. Sudah masuk apa belum WA-nya? Sudah? Kalau sudah bisa dimulai berdiskusi. Bu Guru kasih waktu 20 menit dimulai dari sekarang ya. Gimana anak-anak, udah selesai berdiskusinya? Sudah, Ibu. Udah? Udah, kelompoknya Mbak Nadia sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah. Nah, berhubung dan waktu pembelajaran juga sudah habis, pembelajaran hari ini akan kita akhiri. Apakah ada yang mau ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Ada, Bu. Tidak ada, semua sudah jelas ya? Sudah, Bu. Iya, kalau sudah jelas, cukup jelas ya anak-anak. Jadi pembelajaran hari ini Bu Guru tutup. Jika ada salah kata dari Bu Guru minta maaf ya. Iya, Bu. Nah, sebelum ditutup kita berdoa dulu membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah. Nah, Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Bulan. Sama-sama nih anak, sehat selalu anak-anak.